Haleluya, hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan juga pewahyuan daripada sorga turun atas setiap kami. Buat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, Luar senang biasa sekali. semua. Iya, luar biasa. Senang sekali hari ini Kamis 28 Maret 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam puasa raya hari yang ke-22. Ya, mukanya tambah kecil semua nih, tambah langsing, tapi penuh dengan kemuliaan Tuhan, ya, termasuk pembicara kita pada hari ini. Baik, waktu dan tempat untuk saudari kami, Nike Anderson. Silakan Nike. Terima kasih untuk waktunya Pastor Yongki. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Semangat pagi yang ada di Amerika dan semangat sore yang ada di Indonesia. Saya percaya semua penuh dengan sukacita, semua hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema yang berjudul orang yang bimbang. Orang yang bimbang. Salah satu hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini itu adalah apa? Kepastian. Saya percaya kita semua mau hidup dalam kepastian kan. Seringkali kepastian itu menjadi hal yang sukar untuk didapatkan oleh setiap kita. Karena kepastian itu suatu kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan ini, baik kita sadari ataupun tidak sadari.
Karena kita mau mendapatkan kepastian, jaminan, kita pasti menang, kita pasti sukses, kita pasti memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita mau hal-hal yang pasti. Karena kalau hal yang tidak pasti itu jawabannya tidak enak. Tidak pasti itu tidak enak. Contohnya aja, orang berpacaran, butuh waktu, butuh beberapa waktu, tetapi ujung-ujungnya butuh kepastian. Apakah nantinya ini akan menjadi pasangan hidupnya, apakah nanti akan menikah ataupun tidak jadi. Jadi seseorang tuh butuh kepastian karena dengan adanya kepastian kita semua merasa aman, secure. Amin. Tapi kabar baiknya, kita punya Tuhan Yesus yang maha dahsyat. Tuhan Yesus kita adalah jaminan yang pasti. Sebab kita harus ingat selalu ya, di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai. It is finished. Segala harga dosa kita, harga kutuk, segala penderitaan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kita di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus kita yang kita ikutin itu sudah menang atas maut, sudah menang dan Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Puji Tuhan ya, kita sungguh-sungguh bersyukur tidak lama lagi kita mau merayakan Paskah juga. Kita harus hidup di dalam kepastian bersama Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan segala yang kita miliki, semua akan sia-sia. Tetapi kita mau belajar, kita mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Amin. Karena di dalam hidup ini, itu banyak orang mengalami persoalan. Banyak orang mengalami kegagalan. Tidak selalu kita tuh mengalami sesuatu yang baik. Masalah boleh datang, tetapi selalu ingat Tuhan selalu berkata, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau. Masalah kita itu kecil karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan jangan kita melupakan bahwa status kita ini kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Status kita ini seperti menjadi anak raja. Di mana Allah kita tidak pernah gagal dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa yang terjadi dalam setiap hidup kita ini itu semua atas seizin Tuhan dan kedaulatan Tuhan itu yang terjadi di dalam hidup kita semua. Amin. Di dalam Alkitab itu dikatakan orang yang bimbang itu adalah dosa. Karena merupakan tanda di mana kita tuh tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Orang yang bimbang sekali lagi itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi sekali lagi jangan jadi orang yang bimbang. Tetapi jika kita ini hidupnya tidak bimbang, kita tuh minta dengan iman ya, maka kita akan mendapat kepastian, kita akan dapat ketenangan. Kita nggak perlu bimbang lagi karena kita yakin dan pasti kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan setiap kita umatnya yang berharap kepadanya. Amin. Seperti tertulis di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Yakobus. Mari kita buka bersama-sama Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi setiap kali kita berdoa, kita meminta dalam iman. Iman itu belum terjadi. Kalau kita melihat belum terjadi. Tetapi kita percaya, mengimani bahwa bersama Tuhan itu bisa terjadi. Asal apa? Dan sama sekali jangan bimbang. Syaratnya jangan bimbang. Kalau kita bimbang, maka apa yang kita imani itu tidak terjadi. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut dan diombangkan kian kemari oleh angin. Ayat selanjutnya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Amin. Jadi di sini Yakobus itu menasihati kita untuk kita tuh meminta hikmat selalu kepada Tuhan ya, yaitu dengan iman dan jangan bimbang. Karena kalau kita menjadi orang yang bimbang, kita yang akan menjadi orang-orang yang rugi. Karena kita gelisah, pikiran kita kacau, kita ragu, kita nggak yakin. Sehingga saat kita ragu, kita nggak yakin, kita nggak percaya, pikiran-pikiran kita timbul hal-hal yang tidak baik. Sehingga akhirnya muncul banyak-banyak pilihan. Bingung, mana ya yang harus dipilih? Apa ini, apa itu, apa ini sudah benar, apa ini. Jadi banyak keraguan dalam hidup kita. Sedangkan kita ini harus ingat, kita tuh punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang pasti, Tuhan yang maha dahsyat. Sehingga setiap persoalan hidup kita kalau kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan kepastian pada kita. Sehingga kita tidak perlu bingung dalam mengambil sebuah keputusan. Saya tahu pasti kalau kita mengambil keputusan yang salah, itu memang merugikan kita. Dari setiap kita tidak ada yang mau ngambil keputusan yang salah. Oleh sebab itu, bawalah pergumulan doa kita, bawalah setiap apa yang kita mau, kita bawa dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap kali doa-doa kita tuh boleh terjawab. Dan kalau tidak sesuai dengan yang kita mau, tetap percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Pegang janji Tuhan. Kalau kita ingat firman Tuhan seperti Abraham, dia pegang teguh janji Tuhan dan percaya untuk digenapi. Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah Abraham, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah itu sudah tertutup. Jadi kalau Abraham saat itu melihat kepada permasalahannya, persoalannya, maka dia meragukan janji Tuhan. Dia tidak percaya, Tuhan itu gimana sih? Jelas-jelas aku ini sudah hampir 100 tahun, mana mungkin aku ini punya anak. Tetapi Abraham mengaminin janji Tuhan. Abraham percaya bahwa itu akan tergenapi. Walaupun kalau melihat kenyataan tidak mungkin. Jadi kita harus berjalan dengan iman kita dan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa. Tadi dikatakan seperti gelombang. Bingung kiri atau kanan. Depan atau belakang. Bingung. Akhirnya salah jalan. Harusnya ke kiri malah ke kanan. Atau sebaliknya ke kanan ke kiri. Karena kebimbangan itu adalah lawan daripada iman kita. Berseberangan. Dan orang yang bimbang itu termasuk orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kita harus koreksi ya hidup kita supaya kita jangan jadi orang yang bimbang. Kita punya Tuhan yang hidup. Di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Saya mau ada kesaksian, semoga kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua ya. Setiap tahun kita selalu dihadapkan pada situasi kelulusan anak-anak sekolah kan. Siapa yang punya anak SMA akan ke university. Demikian anak saya. Yang pertama sudah Tuhan tolong, sekarang sudah jalan 2 ke 3 tahun di university. Puji Tuhan ya, pertolongan Tuhan sungguh sempurna untuk anak saya yang pertama, Kelly. Sekarang saya mendapatkan persoalan kembali di mana anak saya yang kedua namanya Kerin, karena dia juga akan lulus SMA ya, istilahnya kalau di sini lulus high school. Dan bulan September ini harus memilih masuk university. Bahkan ada anak-anak sekolah yang lulusan high school itu tidak ke university, tetapi langsung kerja. Jadi itu sebuah keputusan besar yang mau diambil. Apakah mau masuk university apa langsung kerja, berarti tidak ke university ya, tidak ke college ya. Anak saya yang kedua itu dikasih tahu sama teman-temannya, kalau mau apply university, apply sebanyak-banyaknya. A, B, C, D, E, sebanyaknya university. Tapi kita berdoa bersama-sama ya, anak saya juga berdoa bersama-sama, mau milih yang real aja, yang masuk akal. Dan kita mengkategorikan lebih spesifik, misalnya kita nggak mau
jauh, misalnya sampai harus naik airplane, maksudnya sekolahnya, universitinya misalnya sampai di California dan sebagainya. Tetapi kita mau yang paling enggak dekat sama rumah. Jadi kita udah sepakat dulu ya di awal. Setelah itu kita buat dalam doa memilih jurusan yang dimaui oleh anak saya. Akhirnya kita pilih 3 university. 3 university itu 2 tuh sangat favorit dan semua favorit, tetapi anak saya paling suka 2 university, yaitu Dressel and Saint Joseph University, and satunya Rowan University. Kalau anak saya yang pertama itu memang masuk di Dressel University. Dan secara logika, secara manusia, anak saya yang kedua ini kepingin dong jadi satu sama kakaknya, cecenya di satu university yang sama. Akhirnya kalau berdasarkan biasanya, itu kalau namanya sister atau sibling itu otomatis bisa masuk. Ya udahlah kita berdoa, kalau memang Tuhan izinkan di Dressel bisa jadi satu university, itu ya semua jawaban Tuhan. Tapi kalau bukan, percaya itu juga yang terbaik dari Tuhan. Akhirnya sudahlah, akhirnya apply ya. Jadi akhirnya Kerin apply di 3 university tersebut. Salah satu di Dressel dia nge-apply kriminologi, sedangkan di Saint Joseph dia apply finance, dan Rowan juga finance. Kita berdoa, ternyata tanda dari Tuhan. Semua diterima. Apakah kita jadi orang yang bimbang? Tidak, saya percaya kita juga berdoa dengan iman supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, sejahteranya apa? Masalah biaya ya. Kita juga melihat di masalah biaya karena kita tahu sendiri university itu biaya yang cukup besar. Saya cukup kaget di Dressel itu biayanya sampai 85.000 US dollar per tahun. Sedangkan scholarship yang diterima 29.000 US, masih sangat besar. Hampir 50.000 US per tahun. Yang di Dressel yang satu sama cicinya tadi. Yang kedua Saint Joseph, puji Tuhan, dia diterima di finance juga, tetapi mendapatkan kemurahan Tuhan jauh lebih besar, di mana harusnya 50.000 US per tahun, tetapi mendapatkan scholarship hampir 40.000 US karena 39.000 US per tahun scholarship-nya. Jadi akhirnya Kerin di Saint Joseph dia dengan biaya 13.000 US per tahunnya. Jadi puji Tuhan kita bawa dalam doa dan Kerin pun sehati, Mama, Mami, Dedi, aku mau di Saint Joseph aja. Aku juga suka. Itu salah satu sekolah favorit yang aku harapkan. Berarti Tuhan izinkan di Saint Joseph. Jadi kita ini nggak boleh bimbang ya. Pertama kita harus sehati, berdoa, bergumul. Saya percaya jawaban Tuhan itu yang terbaik. Walaupun kelihatannya jawaban Tuhan kok nggak sesuai. Karena awalnya kepingin jadi satu sama cecenya di Dressel University. Tapi Tuhan berkata lain. Di Saint Joseph University kita lebih damai sejahtera ya. Karena di Saint Joseph University, Kerin itu lebih tertarik di finance akhirnya. Ayo Kerin, kamu tertarik di Dressel kriminologi? Sekali lagi Mami tanya. Kita bicara umpama nggak soal biaya. Kamu tertarik di mana? Di kriminologi atau di finance? Anak saya bilang, Mami jujur saya lebih tertarik di finance. Cuman sukanya di Dressel sama cecenya itu loh yang dia paling suka. Tetapi kalau di Dressel sampai kriminologi dia juga malah masuk di Dressel. Tetapi saya tanya sekali lagi, ayo kamu nggak boleh bimbang. Mana yang kamu lebih suka? Mana yang kamu benar-benar mau kamu dalami dalam pelajaran? Kriminologi di Dressel atau Saint Joseph Finance? Akhirnya anak saya bilang, finance Mami, Dedi, aku udah pasti finance. Puji Tuhan ya. Jadi puji Tuhan kita nggak boleh jadi orang yang bimbang. Kalau orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya percaya Tuhan menempatkan anak saya yang kedua di Saint Joseph University mengambil jurusan finance. Saya percaya itu jalan Tuhan. Jawaban Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Amin. Jadi jangan bimbang. Sekali lagi jangan jadi orang yang bimbang. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Amin.
Akhirnya kita semua boleh bersukacita ya, akhirnya anak saya yang kedua bisa masuk nantinya di Saint Joseph. Sekali lagi, kalau kita bimbang kita harus bawa dalam doa ya, sebab kebimbangan tuh banyak terjadi juga karena masa lalu kita mengalami kepahitan, kegagalan, trauma, sehingga kita ini merasa takut-takut, takut salah, takut nggak gagal, takut nggak sesuai dengan harapan yang kita mau. Sehingga kebimbangan tuh bisa muncul. Oleh sebab itu kita harus dengar-dengar akan firman Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Supaya kalau kita dekat akan Tuhan, kita dengar-dengar firman Tuhan, baca-baca firman Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan. Amin. Karena orang bimbang itu biasanya tidak yakin sama firman Tuhan, kurang yakin akan firman Tuhan, atau firman Tuhan sudah berbicara tetapi dia lebih melihat kepada masalah sehingga firman Tuhan akhirnya nggak fokus kepada firman Tuhan tapi malah fokus masalahnya sehingga jadi orang yang bimbang. Orang yang bimbang itu juga lebih sering berpikir negatif. Oleh sebab itu kita jangan berpikir negatif, pegang janji Tuhan, firman-Nya, maka hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Juga orang bimbang itu lebih sering mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Jangan jadi orang yang bimbang. Amin. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan seandainya kita ini bimbang? Karena kita ini manusia ya. Kalau kita dihadapkan masalah, pergumulan hidup, sering kita tidak sadar, kita tuh bimbang, ragu. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Pasti enggak ya? Karena takut trauma masa lalu, karena kita mungkin pernah gagal. Tetapi kita percaya bersama Tuhan. Sekali lagi katakan dalam setiap doa-doa kita dengan iman. Bersama Tuhan aku percaya doaku pasti dijawab. Andai kata Tuhan tidak menjawab sesuai yang kita mau, tetap percaya itu yang terbaik buat kita. Sekali lagi yang pertama, apa yang harus kita lakukan kalau sampai kita ini bimbang? Pertama, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena dari situ kita akan beroleh kekuatan. Kita nggak boleh bimbang, nggak boleh bingung, nggak boleh ragu. Tetap melakukan sesuai kehendak Tuhan dan firman-Nya ya. Ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang Tuhan kerjakan buat kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kebimbangan? Tetap berpikir positif. Perkatakanlah firman Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Perkatakan firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sekali lagi rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Jadi salah satu doa kita bersama-sama saat menghadapi persoalan anak saya Kerin ini. Saya berikan Tuhan kita tuh damai sejahtera. Terutama berikan tanda Tuhan masalah biayanya Tuhan. Kalau memang Tuhan mengendaki anak saya kedua ini di dressel bersama cecenya, berikan biaya yang murah Tuhan, yang pasti. Tetapi kalau bukan Tuhan, berikan tanda pada kami. Ternyata tandanya jelas-jelas beda bagaikan bumi dan langit ya. Yang di dressel itu bisa sampai 50.000 US per tahun. Sedangkan yang kedua yang di Saint Joseph itu bisa cuma 13.000. Jadi itu semua saya percaya Tuhan itu memberikan kita damai sejahtera. Sehingga saat kita mengambil keputusan kita nggak salah langkah. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Jangan jadi orang yang bimbang ya. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, kalau kita sampai bimbang apa yang harus kita lakukan?
berserah kepadanya. Katakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini merupakan senjata buat kita. Jadi jangan cuma berdoa, tetapi firman Tuhan itu apa yang kita perkatakan di dalam firman Tuhan. Janjinya tuh dan amin. Kok kita perkatakan, kita percaya firman Tuhan itu terjadi, maka ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saat kita khawatir, saat kita bimbang dan ragu, kita katakan firman Tuhan ini dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Seperti firman-Mu Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maka aku percaya Tuhan, kekhawatiranku tidak ada apa-apanya Tuhan, karena aku percaya Engkau Tuhan yang bela, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang sumber jawaban. Aku pasti menang. Jadi kalau kita berserah itu artinya kita percaya apapun jawabannya dari Tuhan itu terbaik buat kita. Walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi saya percaya Tuhan akan pimpin. Anak saya sempat ada sedikit khawatir lagi. Mami, ini pertama kali kalau dia bakal 30 menit, memang sama-sama 30 menit ya. Tetapi kalau ini arahnya yang lebih ke arah 76, arah yang lebih padat, itu yang 30 menit ke Saint Joseph ya. Jadi saya katakan sama anak saya, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertai kamu. Waktu kamu mengendarai kendaraan, pasti Tuhan menyertai kamu. Pulang pergi kamu disertai Tuhan. Karena anak saya enggak dom ya, jadi pulang pergi ya. Saya percaya Tuhan menyertai. Jadi saya katakan pada anak saya, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan menyertai kamu. Doakan anak-anak kita semua. Karena kita percaya kalau kita bawa segala sesuatunya dalam doa dan pergumulan kita apapun itu Tuhan menyertai. Tuhan adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Amin. Sekali lagi biarlah firman Tuhan yang terakhir ini menguatkan kita semua. Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya apapun pergumulan, doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka saya percaya doa puasa kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan jawab setiap kebutuhan, setiap keperluan kita, di mana Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Percayalah sekali lagi kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan jadi orang yang bimbang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi orang yang bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang penuh kegelisahan, kurang percaya akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Kami tidak mau seperti demikian Tuhan, tetapi kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau, sumber di atas segala sumber yang hidup, dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan setiap doa pergumulan dari setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun jawaban daripada doa-doa setiap kami Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat kami semua. Biar kami senantiasa hidup penuh bersyukur, hidup penuh sukacita, dan kami mau senantiasa mengandalkan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang percaya, disertai, dilindungi, dan diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin.